Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 28, demikian bunyinya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, kata move on, itulah yang biasa diucapkan oleh anak-anak muda. Apa arti move on itu sebenarnya, saudara? Move on itu artinya bergerak, mengajak seseorang untuk bergerak. Bergerak dalam arti pindah dari satu momen ke momen yang lainnya. Atau pindah dari suatu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Atau bisa juga dikatakan move on yang artinya pindah dari satu situasi ke situasi lainnya. Saudara, kata move on ini penting sekali untuk kita perhatikan secara khusus di dalam menjelang kematian Yesus. Saudara, menjelang kematian Yesus, banyak orang pada saat itu termasuk juga murid-muridnya, bahkan perempuan-perempuan yang bersama dengan Yesus, mereka sedih ketika mengingat bahwa Yesus harus mati dan disalibkan. Mereka sedih ketika melihat guru yang mereka kasihi itu seakan-akan kalah karena harus disalibkan. Tetapi Yesus mengatakan untuk mereka bisa move on, dalam arti Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem," sebelum menjelang Yesus disalibkan. Yesus mengatakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, Yesus tahu apa yang mereka rasakan, yaitu kesedihan. Yesus tahu bahwa mereka mungkin akan beranggapan bahwa kenapa guru yang aku kasihi, yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak didapatkan salah pada dirinya, tetapi dia harus mati dengan cara seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, "Jangan menangisi aku," kata Yesus. Saudara, kira-kira kenapa Yesus mengatakan jangan menangisi aku? Saudara, kita tahu bahwa kematian Yesus adalah untuk menggenapkan rencana Allah Bapa. Rencana yang sudah Allah persiapkan sebelumnya untuk menyelamatkan manusia. Anak Allah harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itulah yang Yesus lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Yesus tahu apa tujuan dia harus mati di kayu salib. Dia harus menanggung murka Bapanya karena manusia yang berdosa. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, "Tidak perlu kau menangisi aku, karena aku akan mati untuk menggenapkan rencana Bapa. Yang perlu kau lakukan," kata Yesus, adalah tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Setelah Yesus mengatakan bahwa tidak perlu menangisi aku, yang kita perlu tangisi adalah diri kita yang masih hidup berbuat dosa. Itulah seakan-akan kata Yesus kepada orang-orang yang menangisi dia saat itu. Yesus mengatakan bahwa kita harus move on. Kita tidak perlu bersedih akan kematian Yesus di kayu salib. Kita harus berpindah dari satu pola pikir ke pola pikir yang lainnya. Bukan menangisi Yesus yang mati untuk menggenapkan rencana Allah. Tetapi terlebih kita harusnya menangisi diri kita sendiri. Menangisi keluarga-keluarga kita. Menangisi jiwa-jiwa di sana yang belum dan masih menolak Yesus. Saudara, Yesus mengatakan satu statement yang penting kepada orang-orang yang menangisi dia saat itu untuk mereka bisa move on, untuk tidak menangisi kematian Yesus. Karena sesungguhnya Yesus bukan kalah ketika dia harus disalib. Justru ketika Yesus harus mati, disitulah kemenangan Allah Bapa dibuktikan. Saudara, ini juga menjadi refleksi kita bersama. Ayo kita move on di dalam penantian kematian Yesus. Kita tidak perlu bersedih karena Yesus mati bukan sebagai bentuk kekalahan, tetapi itulah bentuk kemenangan dia terhadap dosa, terhadap kuasa maut. Yang kita perlu tangisi adalah diri kita. Yang perlu kita tangisi adalah jiwa-jiwa yang masih memerlukan kasih Tuhan. Kiranya saudara, firman ini juga terus
boleh membawa kita merenungkan apa makna kematian Yesus. Amin.